Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Ramadan dari Hukum Ekonomi Syariah. Pada mata kuliah Tarikh Tasyri', saya akan menjelaskan tentang variasi ketentuan hukum dalam hukum Islam. Satu, itu periode Rasulullah. Tasyri' pada masa Nabi disebut dengan masa pembentukan hukum atau al-insya' al-takwin, karena pada masa beliau inilah mulai tumbuh dan terbentuknya hukum Islam, yaitu tepatnya ketika Nabi hijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun. Sumber asasinya adalah wahyu, baik Al-Quran ataupun sunnah. Nabi yang terbimbing wahyu, semua hukum dan keputusan didasarkan wahyu. Masa ini sekalipun singkat tetapi sangat menentukan untuk perkembangan hukum dan keputusan hukum berikutnya. Jadi yang pertama itu pada periode Rasulullah. Jadi tasyri' pada masa Nabi itu disebut dengan masa pembentukan hukum, masih terbentuknya hukum. Karena apa? Karena pada masa Nabi, pada periode Nabi Rasulullah tersebut, itu ketika Nabi hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Dan sumber-sumber hukum pada masa Rasulullah tersebut itu didasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Walaupun pada masa ini sangat singkat, waktunya hanya 10 tahun, tetapi pada tahun-tahun ini sangat menentukan perkembangan hukum dan keputusan hukum-hukum berikutnya. Ya. Sumber atau kekuasaan tasyri' pada periode ini dipegang oleh Rasulullah sendiri, dan tidak seorang pun yang boleh menentukan hukum suatu masalah baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Dengan adanya Rasulullah di tengah-tengah mereka, serta dengan mudahnya mereka mengembalikan setiap masalah kepada Rasulullah, mereka tidak seorang pun berani memfatwakan hukum dengan ijtihadnya sendiri. Bahkan jika mereka dalam menghadapi suatu peristiwa atau terjadi persengketaan, mereka langsung mengembalikan persoalan itu kepada Rasulullah. Jadi pada masa periode Rasulullah tersebut, tidak ada seorang pun yang berani menfatwakan hukum atau berijtihad dengan dirinya sendiri. Jadi apabila ada terjadi peristiwa atau perdakwaan atau persengketaan, itu langsung dikembalikan kepada Rasulullah untuk diselesaikan oleh Rasulullah. Dengan dua pusaka inilah, artinya dengan Al-Quran dan hadis, peraturan dan perundangan Islam itu ditentukan. Atas dasar ini, perundang-undangan pada masa Rasulullah mengalami dua periode istimewa, yaitu legalisasi pada hukum syariat di Mekah yang dinamakan At-Tasyri' al-Makki, dan legalisasi hukum syariat di Madinah setelah hijrah Nabi ke Madinah, disebut dengan At-Tasyri' al-Madani. Jadi pada masa Rasulullah itu ada dua periode, ada periode Mekah dan ada periode Madinah, yang pada masing-masing periode itu berbeda-beda hukumnya. Mengingat masing-masing era memiliki keistimewaan sendiri dalam tata cara regulasi dan perundangan dan cara penyelesaiannya, maka perlu kiranya menjelaskan satu persatu. Jadi karena berbeda cara-caranya di Mekah dan Madinah, itu perlu dijelaskan secara satu persatu bagaimana syariat di Mekah, bagaimana syariat di Madinah. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana hukum dan syariat di Madinah. Di Mekah dulu. Di Mekah dulu akan saya jelaskan. Yang pertama itu di Mekah, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu meminta agar menggunakan akal pikiran. Allah mengistimewakan mereka dengan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, agar mereka mendapat petunjuk kebenaran dari dirinya sendiri. Jadi di periode Mekah tersebut, kebanyakan hukum-hukum tersebut langsung dari Al-Quran yang menggunakan akal pikiran ditafsirkannya. Maksudnya gini, karena apabila ada terjadi persengketaan atau terjadi perdakwaan, mereka langsung mengembalikan hukum tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan jawaban sesuai dengan Al-Quran. Begitu juga dengan hadis, langsung menggunakan akal pikiran, karena banyak ayat Al-Quran yang sudah zahir maknanya. Mengingatkan mereka agar tidak berpaling dengan ajaran Nabi, agar tidak tertimpa azab seperti apa yang dilakukan pada umat-umat yang terdahulu, mendustakan rasul-rasul mereka dan menuharkai perintah Tuhannya. Karena apa? Hukum-hukum tersebut langsung dikembalikan kepada Rasulullah dan langsung didasari dengan Al-Quran, agar pada umat Rasulullah dia ada umat-umat yang durhaka kepada Rasulnya dan mengingkari kitab-kitabnya, itu Al-Quran.
Oleh karena itu, wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia kepada dua perkara. Jadi, pada masa di Mekah, itu wahyu yang turun kepada Rasulullah atau Al-Quran itu didasari dengan dua perkara. Yang pertama itu untuk mengokohkan akidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah. Itu untuk mengokohkan akidah-akidah yang benar dalam jiwa. Untuk memperbaharui bagaimana akidah kita kepada Tuhan dan kepercayaan kita kepada Allah. Yang kedua itu untuk membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Itu yang kedua untuk mengajarkan kita kepada sifat-sifat yang baik dan menjauhkan kepada sifat-sifat tercela. Tasyrik pada periode Madinah. Yang kedua, tasyrik pada periode Madinah. Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah dari Mekah hingga beliau wafat. Periode ini berjalan selama 10 tahun. Jadi pada periode Madinah itu berlangsung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah hingga beliau wafat. Jadi periode ini berjalan hanya selama 10 tahun. Perundang-rundangan hukum Islam pada periode ini menitik beratkan pada aspek hukum praktikal dan dakwah Islamiyah. Pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh karena itu perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek satu persatu ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kesempatan dan perkembangan. Jadi pada periode Madinah ini undang-undang hukum Islam itu menitik beratkan pada aspek-aspek hukum praktikal dan dakwah Islamiyah, yang artinya pada periode ini membahas tentang akidah dan akhlak. Banyak membahas tentang akidah dan akhlak. Jadi banyak yang sudah terjawab tentang bagaimana hukum ini dan hukum-hukum yang lainnya, karena banyak yang sudah didakwahkan oleh Rasulullah tentang bagaimana akidah dan akhlak. Jadi apapun yang terjadi permasalahan, banyak yang sudah terjawab pada masa ini, karena pada masa ini hukum-hukum Islam sudah sangat berkembang. Sebelum zaman ini mencapai tahap kesempurnaan, ia telah mencakupi semua dimensi perbuatan dan semua permasalahan yang terjadi. Tidak ada satu aspek pun kecuali sudah diatur dan dijelaskan hukumnya, baik secara global maupun terperinci. Dan inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi pada masa ini banyak permasalahan-permasalahan hukum-hukum yang sudah dijelaskan, baik secara global maupun secara terperinci. Jadi ada yang hukum-hukum yang masih global, artinya masih umum, dan sudah terperinci, sudah jelas hukumnya bagaimana, dalam hal dan masalah apa. Pada fase ini Islam sudah sangat kuat berkembang dengan pesatnya. Jumlah umat Islam pun sudah bertambah banyak. Sudah terbentuk suatu umat-umat yang sudah mempunyai suatu pemerintahan yang gemilang dan sudah berjalan dengan lancar. Keadaan inilah yang mendorong perlunya mengadakan tasyri' pada masa pembentukan undang-undangan untuk mengatur perhubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya, dan untuk mengatur pola perhubungan dengan bangsa yang bukan Islam, baik di waktu damai ataupun di waktu perang. Jadi pada fase ini, karena hukum-hukum Islam dan Islam sudah sangat berkembang, jumlah umat Islam pun sudah sangat pesat berkembangnya, sudah sangat banyak, dan sudah mempunyai pemerintahan yang sangat gemilang. Artinya sudah ada pemerintahan yang sudah diatur, yang tepat, yang sudah mengatur perhubungan dengan bangsa ini dengan bangsa yang lain. Oleh karena itu perlu undang-undang atau hukum-hukum yang lebih teratur untuk mengatur hubungan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain, karena sudah banyaknya umat-umat pada masa itu. Jadi untuk kepentingan inilah maka di Madinah ditentukan hukum-hukum perkawinan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan dan lain-lain. Jadi pada masa di Madinah itu sudah banyak ditentukan dan hukum-hukum yang tertulis, baik itu seperti perkawinan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan dan lain-lain. Jadi sudah banyak hukum-hukum pada masa Madinah, begitu juga pada masa di Mekah. Sudah banyak hukum yang ada.
yang akhirnya pada masa-masa Khulafaur Rasyidin dan sahabat ketika tidak ada lagi Rasulullah, itu hukum-hukum hanya didasari dengan Al-Quran, hadis, dan ijtihad para sahabat nanti. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.